Baik, kita masuk ke nomor selanjutnya. Nomor 6 ya. 6. Jarak kota Solo ke Purwokerto, anggaplah Solo itu S, jaraknya ke Purwokerto itu P, 180 kilometer. Nah, ditempuh dalam waktu 2 jam 15 menit. Gitu ya. Menggunakan sepeda motor. Yang ditanyakan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan itu kita simbolkan sebagai V ya, V kecil. Nah, satuan kecepatan itu kan begini ya, kilometer per jam, gitu ya. Jadi dari sini aja sudah bisa kita simpulkan bahwa rumus dari kecepatan adalah jarak dalam kilometer dibagi dengan waktu dalam jam, gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah ini belum sepenuhnya jam. Ini baru 2 jam 15 menit. Maka 15 menit ini harus kita jadikan jam. Jadi 2 jam 15 menit itu artinya 2 15 per 60. Ingat ya tadi ya, karena per 60 karena 1 jam adalah 60 menit. Kita sederhanakan nih. Jadi dibagi 15 ya. 15 dibagi 15 1, 60 dibagi 15 4. Nah, jadi perjalanannya adalah 2 seperempat jam. Nah, kalau untuk kecepatan kita satukan aja menjadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 4 tambah 1, 9 per 4 jam. Jadi waktu tempuh adalah 9 per 4 jam. Nah, jadi kembali ke pencarian kecepatan. Kecepatannya adalah 180 kilometer dibagi waktunya. Waktunya 9 per 4 jam. 9 per 4. Seperti ini ya, jam. Nah, kalau sudah 9 per 4 gini, berarti tinggal pembagian ini kita jadikan perkalian ya. Jadi 180 dibagi 9 per 4. Ya, bentuk lainnya seperti ini. Nah, ini menjadi 180 dikali gitu ya. 9 per 4 ini dibalik. 4 per 9 gitu ya. Jadi coret ya. 180 dibagi 9 yaitu 20. Ya, 9 dibagi 9 1 gitu ya. Maka di sini 20 kali 4 80 hasilnya kilometer per jam. Gitu ya. Ini yang C. Silakan dipelajari kembali. Nomor 7 selanjutnya. Adib bersepeda selama 1,5 jam, ya kecepatannya 12 kilometer per jam. Jadi ada Adib, ya dia bersepeda kecepatannya selama 1,5 jam ya. 1,5 jam, jarak yang tempuh adalah kecepatannya 12 kilometer per jam. Nah, untuk mencari jarak, ya kalau di matematik atau fisika IPA ya, IPA fisika, jarak itu kita simbolkan sebagai S. Nah, jarak itu kalau dirumuskan menjadi kecepatan atau V dikalikan dengan waktu. Waktu itu T, gitu ya. Nah, sekarang kecepatannya berapa? Kecepatannya 12 kilometer per jam. 12 kilometer per jam. Nah, terus kecepatannya berapa? Kecepatannya 1,5 jam. Sorry, waktunya ya. Waktunya 1,5 jam. Berarti kali 1,5 jam. Itu ya. Ini di bawah ini di atas ya. Bisa dicoret ya jamnya. Tinggal sisa kilometernya. Berarti 12 kali 1,5. Kita bisa distribusi ya. 12 kali 1 ditambah 12 kali setengah. 0,5. Itu 12 ditambah 6. Yaitu 18. Ini bisa. Atau cara penurun juga boleh. 12 kali 1,5. Gitu ya. 12, 2 kali 5, 0. 5 kali 1, 5 tambah 1, 6. 1 kali 2, 2. 1 kali 1, 1. Nah, 0, 8, 1. Ingat di sini kok di belakang koma 1 ya. Koma 1. Ah, habis. Jadi 18 jawabannya. Sama ya. Oke, cara apapun bisa. Yang penting dipahami. Selanjutnya, silakan dipelajari.
Nomor 8. Minggu depan Mila akan pergi ke rumah nenek. Jarak antara rumah Mila dengan rumah nenek 80 km. Rumah Mila, rumah nenek 80 km. Jarak tersebut 80 km ini ditempuh dengan kecepatan 40 km per jam. 40 km per jam. Nah, berangkatnya pada pukul 6.30. Bentar ya, salah nulis. Berangkatnya 6.30. Maka Mila akan tiba di rumah nenek pukul berapa? Berarti yang ditanyakan kita harus tahu dulu ya. Untuk menjawab sampainya jam berapa, kita harus tahu berapa lama Mila menempuh perjalanan tersebut. Nah, jadi kan tadi katanya rumusnya si eh, jarak ya, jarak tempuh yaitu kecepatan dikali dengan waktu gitu ya. Nah, rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, sebaliknya rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Gitu ya, gampang ya. Tinggal dibalik-balik aja. Jadi biasanya suka ada segitiga seperti ini nih. Ya, ini S yang di atas. Ini P dan T. Ya, kecepatan dan waktu. Jadi kalau mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Mencari waktu, jarak dibagi kecepatan. Mencari jarak, kecepatan dikali waktu. Seperti ini. Oke, kita kembali mencari waktu. T adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 80 km dibagi dengan 40 km per jam. Maka jawabannya 80 dibagi 40 adalah 2 jam. Ya, 2 jam ya. Maka waktu tempuhnya 2 jam dari 6.30 sampainya di 8.30. Oke, silakan dipelajari. Nomor selanjutnya, nomor 9. Kamila berjalan kaki selama 3 jam. Jadi Kamila berjalan selama 3 jam, kecepatan rata-ratanya 6 km per jam. Jarak yang ditempuh. Jarak ya, berarti jarak, ingat tadi apa? Di segitiganya, jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Ingat kecepatannya kilometer per jam, waktunya berarti harus jam. Waktunya sudah jam ya, tidak ada menit-menitan. Kecepatan kilometer per jam. Berarti tinggal kita kalikan aja kecepatannya. 6 kilometer per jam dikali 3 jam. Jamnya bisa dicoret, sisanya 6 kali 3, 18 satuannya kilometer. Gampang ya? Selanjutnya, soal yang terakhir di sesi 2. Waktu yang diperlukan untuk sebuah mobil dari kota indah ke kota sejuk adalah 180 menit. Kecepatan mobil tersebut 72 km per jam. Gitu ya. Maka jarak kota indah. Nah, yang ditanya jarak ya. Ingat jarak adalah kecepatan yang kecepatan dikali waktu ya. Nah, sekarang ingat kecepatan harus kilometer per jam untuk saat ini ya. Terus kalau waktunya juga harus jam gitu. Jadi kalau memang di kecepatan jam, maka waktunya juga harus jam. Nah, pertanyaannya di sini kan belum ya, belum jam ya. Ini masih 180 menit. 1 jam adalah 60 menit. Berarti kalau 180 menit tinggal dibagi ya. 180 menit dibagi 60 menit per jamnya. Jadi ini 3 jam. Oh, berarti waktunya 3 jam nih. Maka jarak tempuhnya kecepatan 72 km per jam dikali waktunya. Waktunya 3 jam. Gitu ya, 3 jam. Red jamnya. Nah, tinggal 72 kali 3. 70 kali 3, 210. 2 kali 3, 6. Jadi totalnya 216. Ya, boleh juga dengan cara menurun. 2 kali 3, 6. 7 kali 3, 21. Sama aja.
Oke, jaraknya 216 kilometer. Oke, silakan dipelajari kembali sebelum masuk ke soal-soal berikutnya.